Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Elsa Amelia Pusparani, NIM H1D023092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas instalasi dan konfigurasi IDS Surikata. Dimana di sini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi IDS Surikata, lalu konfigurasi jaringan atau sistem yang dimonitoring dan dijaga oleh IDS Surikata adalah VM Ubuntu Server dan seluruh service di dalamnya. Jadi untuk instalasi yang dilakukan, saya berpacu kepada dokumentasi resmi dari Surikata. Nah, kita bisa lihat di sini ada tutorialnya secara lengkap untuk instalasi dari Surikata sendiri. Kita bisa ngikutin ini. Yang pertama-tama jelasnya sudo apt update, lalu kan sudah saya lakukan, lanjut ke sudo apt install Surikata, perintah untuk menginstal. Kita pakai SS saja. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, karena kebetulan saya sudah install Surikatanya, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita cek terlebih dahulu untuk build infonya, versi berapa yang kita gunakan. Nah, bisa kita lihat di sini kalau versi Surikata yang sudah terinstall yaitu versi 7.0.3. Selanjutnya kita aktifkan Surikatanya dengan perintah sudo systemctl start Surikata. Kalau sudah, kita cek statusnya apakah benar sudah nyala atau belum dengan perintah sudo system control status Surikata. Nah, kita bisa lihat bahwa statusnya di sini sudah running atau aktif. Selanjutnya, ini artinya sudah terpasang dengan baik untuk Surikatanya. Nah, selanjutnya yaitu kita harus menentukan interface dan IP address yang akan diinspek oleh Surikatanya dengan menggunakan perintah IPA. Nah, untuk interface yang akan kita gunakan yaitu ENS18 dengan IP-nya tertera di sini 192.168.18.31. Ini harus kita ingat-ingat karena akan menjadi konfigurasi nanti. Selanjutnya, untuk konfigurasi Surikata, kita buka di file surikata.yaml. Kita langsung buka Surikata. Nah, di sini akan menampilkan teks editor nano dari file surikata.yaml kita. Yang pertama-tama kita akan mengatur jaringan atau IP yang akan kita pantau menggunakan Surikata dengan variabel homenet. Di sini sudah saya set menjadi 192.168.18.0/24, yang artinya di subnet tersebut akan semua jaringan yang ada di subnet tersebut akan dipantau oleh Surikata. Lalu selanjutnya kita mengatur output atau bagian lognya. Nah, di sini untuk mengatur log dari alert atau peringatan yang dilakukan oleh Surikata, nantinya akan disimpan dalam bentuk file-file tersebut. Untuk saya sendiri, saya biarkan seperti default. Kemudian selanjutnya kita atur untuk capture settings. Nah, untuk capture settings ini mengatur pengaturan penangkapan atau deteksi dari kejadian-kejadian yang terjadi pada jaringan yang dimonitor oleh
oleh surikata. Saya atur interface-nya diubah menjadi INS18 sesuai dengan IP address tadi yang sudah dicek. Kemudian cluster ID 99, cluster type cluster flow, defrag yes, dan packet v3 yes. Kemudian selanjutnya kita mengatur tempat penyimpanan rules. Untuk path dari penyimpanan file rule-nya ada di sini, yaitu di file rules di dalam surikata, di dalam lib, di dalam var, dan file rule yang akan saya gunakan yaitu local.rules. Setelah itu kita buka file rules-nya. Nah, di file rules ini kita isikan dengan aturan-aturan atau rules-rules yang digunakan untuk mendeteksi kejadian atau serangan yang terjadi kepada jaringan yang harus dimonitoring atau homenet. Kebetulan untuk saya sendiri sudah diisi ya aturannya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi sendiri sudah seperti itu yang saya lakukan, sampai itu saja. Kemudian setiap kali kita melakukan perubahan pada file konfigurasi maupun file rules, kita harus melakukan restart pada surikata dengan perintah restart surikata. Kita tunggu sistem merestart surikata. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah surikata statusnya masih menyala. Dan tertera di sini kalau surikata masih aktif. Kemudian kita uji coba. Mungkin uji coba yang akan saya lakukan lebih simpel saja, yaitu menggunakan ping. Kita ping di sini, tapi requestnya berkali-kali. Satu. Nah, perintah ini akan melakukan request secara berulang kali sampai diberhentikan oleh kita. Kemudian untuk melihat alert atau peringatan dari surikata mengenai kejadian atau ping, utamanya ping yang dideteksi oleh surikata, kita menggunakan perintah tail -f var log surikata menggunakan fast log. Jadi untuk fast log ini dia tipe lognya sendiri singkat dan mudah dibaca, sehingga lebih ideal digunakan untuk pemantauan secara real time karena lebih mudah dibaca untuk manusia. Nah, kita lihat di sini surikata akan terus mendeteksi ping masuk berulang kali hingga kita berhentikan. Nah, kita hentikan. Baik, selanjutnya yaitu serangan HTTP flooding atau DDoS HTTP flooding. Saya menggunakan script untuk melakukan request berulang kali. Di sini kita lakukan request sebanyak 50 kali. Untuk IP yang sudah kita set menjadi homenet tadi, kita lakukan request sebanyak 50 kali. Nah, lalu kita lihat di sini lognya. Surikata akan memunculkan peringatan DDoS HTTP flood suspected akibat dari kegiatan request sebanyak 50 kali dalam timeout 1 detik gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mematikan surikata service ini dengan perintah sudo systemctl stop surikata. Kita tunggu proses mematikannya.
Baik, bisa kita lihat di sini kalau proses mematikan surikatanya sudah selesai oleh sistem. Kita bisa cek apakah benar surikatanya sudah mati atau belum dengan perintah sudo status surikata. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya untuk prosesnya sendiri untuk mematikannya itu dia failed, tapi tidak apa-apa karena masih bisa kita coba lain kali. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas instalasi dan konfigurasi surikata di VM Ubuntu ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ataupun pengerjaan saya yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.